Pemulung ini datang di acara pernikahan. Ketika hendak diusir, pengantin wanita pun berteriak. Semua orang terkejut. Ternyata, matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, menyusup lewat celah-celah dedaunan di tepi kota. Di sudut sebuah gang sempit yang dipenuhi tumpukan barang bekas, seorang wanita paruh baya duduk bersimpuh di atas tikar plastik usang. Ia adalah Ibu Lastri, seorang pemulung yang sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya menyimpan kelembutan dan keteguhan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Sementara itu, di sisi lain kota yang jauh lebih gemerlap, seorang gadis muda bernama Sela sedang berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun putih panjang dengan detail rendah halus melingkupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti boneka porselen yang rapuh namun elegan. Hari ini adalah hari pernikahannya, hari yang telah ia impikan sejak kecil. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, rasa kosong yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang dan belum pernah ia temukan. Di ruang tamu rumah megah keluarga Bapak Rendra dan Ibu Mira, para tamu undangan mulai berdatangan. Semua orang tersenyum, tertawa, dan saling berbicara tentang betapa bahagia mereka melihat Sela menemukan cinta sejatinya. Arif, seorang pria mapan dengan karir cemerlang. Tapi bagi Sela, semua kebahagiaan ini terasa hampa, seperti ada bayangan, masa lalu yang selalu mengintip di balik senyumnya. Sementara itu, di ujung gang tempat Lastri tinggal, ia sedang membersihkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa foto tua yang mulai pudar, serta kalung emas kecil dengan liontin berbentuk hati. Matanya berkaca-kaca saat ia menatap foto-foto itu. Gambar seorang bayi mungil yang tengah tersenyum polos. "Selamat menempuh hidup baru, Nak," gumamnya pelan, suaranya penuh haru dan kerinduan. Pada malam sebelum hari pernikahan, Sela bermimpi tentang seorang wanita yang ia tidak kenal. Wanita itu tampak lusuh, wajahnya penuh debu, tapi ia tersenyum hangat sambil memeluk seorang bayi. Dalam mimpi itu, Sela merasakan kehangatan yang luar biasa, tetapi juga rasa sakit yang mendalam, seolah-olah ada ikatan batin yang kuat namun terputus entah kapan. Saat terbangun, air mata mengalir di pipinya tanpa ia tahu alasannya. "Kenapa aku merasa seperti ini?" Gumam Sela pada dirinya sendiri, tangannya mengusap wajahnya mencoba menghapus jejak air mata. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya karena gugup menjelang hari besar. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah ia pahami sepenuhnya. Di sisi lain, Bapak Rendra dan Ibu Mira sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara penting itu. Meskipun mereka tampak bahagia, ada satu topik yang selalu mereka hindari, masa lalu Sela. Mereka tahu bahwa Sela adalah anak angkat, tapi mereka memilih untuk tidak membahasnya, berharap bahwa waktu akan menghapus segala pertanyaan yang mungkin muncul di benak Sela. Namun, tak ada yang tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidup Sela. Sebuah rahasia besar yang tersembunyi selama bertahun-tahun akan terungkap, membawa gelombang emosi yang tak terduga dan membuka pintu menuju rekonsiliasi yang mendalam. Langit sore hari tampak berkilauan dengan cahaya jingga, ketika para tamu undangan mulai berdatangan ke gedung pernikahan megah, tempat acara akan diadakan. Musik lembut mengalun dari speaker, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Gaun-gaun, indah dan setelan jas mahal memenuhi ruangan, sementara percakapan ringan dan tawa halus terdengar di mana-mana. Semua orang tampak bahagia, termasuk Bapak Rendra dan Ibu Mira, yang duduk di barisan depan dengan senyum bangga di wajah mereka. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang tak seharusnya ada di sana. Seorang wanita lusuh dengan pakaian kotor dan rambut yang sedikit berantakan. Dia adalah Ibu Lastri, yang diam-diam telah menyelinap masuk melalui pintu belakang gedung. Wajahnya penuh keraguan dan ketakutan, tetapi juga ada semangat kuat dalam matanya. Seolah-olah ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melihat putrinya sekali lagi. Lastri berdiri di ambang pintu besar aula utama, menatap ke dalam dengan hati berdebar-debar. Matanya langsung tertuju pada Sela, yang sedang berdiri di dekat altar bersama calon suaminya Arif.
Sela tampak begitu cantik dalam gaun pengantinnya, seperti bidadari yang turun dari langit. Namun bagi Lastri, ia hanya melihat bayangan kecil, gadis mungil yang dulu pernah ia peluk erat-erat sebelum melepaskannya ke dunia lain. "Selamat, nak," bisik Lastri pelan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tidak berniat mengganggu atau membuat keributan. Ia hanya ingin melihat Sela, sekali lagi, meskipun dari kejauhan. Tapi, kehadirannya yang kontras dengan kemewahan acara segera menarik perhatian beberapa tamu. "Siapa dia?" Gumam salah satu tamu undangan kepada rekannya, menunjuk ke arah Lastri dengan pandangan curiga. "Astaga, kenapa dia bisa masuk ke sini? Apakah dia salah masuk?" Tidak butuh waktu lama hingga beberapa staf gedung mendekati Lastri dengan sikap yang kurang bersahabat. Salah satu petugas, seorang pria bertubuh tegap dengan ekspresi dingin, mendekat dan berbicara dengan nada keras. "Maaf Bu, sepertinya Anda salah tempat. Acara ini khusus untuk tamu undangan. Silakan keluar." Wajah Lastri memucat, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, merasa malu dan kecil di hadapan semua orang. Namun, tepat saat ia hendak mundur perlahan, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan. "Berhenti!" teriak Sela. Suaranya nyaring dan penuh emosi. Semua mata langsung tertuju padanya. Sela berdiri di tengah ruangan. Matanya terpaku pada Lastri dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara kebingungan, penasaran, dan entah kenapa, kedekatan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa familiar dengan wanita itu, meskipun ia tidak tahu alasannya. "Kenapa kalian mengusirnya?" tanya Sela, suaranya lebih tenang, tapi masih mengandung ketegangan. Dia datang ke acara ini, bukan? Apapun alasannya, kita harus hormati tamu." Para tamu saling berbisik-bisik, heran dengan reaksi Sela. Bapak Rendra dan Ibu Mira tampak panik, saling bertukar pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu bahwa kehadiran Lastri bisa membuka rahasia besar yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. "Sela, sayang, kamu tidak mengenalnya," kata Ibu Mira dengan nada memohon, berusaha mendekati Sela. "Dia pasti salah masuk. Lebih baik kita lanjutkan acaranya ya." "Tidak," balas Sela tegas, langkahnya mantap menuju Lastri. "Aku ingin tahu siapa dia." Semua orang terdiam. Bahkan Arif, yang berdiri di sampingnya, tampak bingung dengan situasi ini. Dengan napas yang sedikit tersengal, Sela akhirnya berhenti, tepat di depan Lastri. Kedua wanita itu saling menatap. Satu sama lain terperangkap dalam momen yang penuh ketegangan. "Mengapa aku merasa aku mengenalmu?" tanya Sela pelan, suaranya bergetar. Tangannya terangkat perlahan, seolah-olah ingin menyentuh wajah Lastri, tapi ragu. Lastri menatap Sela dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Bibirnya bergetar, ingin berbicara tapi tak sanggup. Akhirnya, dengan suara serak, ia hanya bisa berkata, Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi." Ruang itu terasa begitu sunyi, seolah waktu berhenti berdetak. Sela merasakan sesuatu yang tak terjelaskan di hatinya, sebuah tarikan emosional yang sangat kuat, seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkannya dengan wanita tua di depannya. "Apa maksudmu?" tanya Sela. Suaranya lebih tajam sekarang. "Kenapa aku merasa seperti aku tahu kamu?" Sebelum Lastri bisa menjawab, Bapak Rendra maju ke depan dengan langkah cepat, wajahnya penuh ketegangan. "Cukup, Sela. Ini bukan waktunya untuk drama." Bentaknya mencoba mengalihkan perhatian. Namun, Sela tidak peduli. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dengan tatapan tajam, ia menatap Lastri dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Lastri menarik napas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan kalung emas kecil dengan liontin berbentuk hati dari sakunya. Ia membuka liontin itu dan menunjukkannya kepada Sela. Di dalamnya terdapat foto kecil seorang bayi mungil yang sedang tersenyum. "Inilah kamu," kata Lastri pelan, suaranya penuh haru. "Dan aku adalah ibumu." Ruang itu hening total.
Para tamu undangan saling berbisik dengan suara tertahan, sementara Sheila berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setelah kejadian di resepsi pernikahan yang membuat suasana tegang, Sheila memutuskan untuk tidak melanjutkan acara tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada pernikahannya, kebenaran tentang dirinya sendiri. Dengan langkah penuh keraguan dan kebingungan, ia meninggalkan gedung megah bersama Ibu Lastri, wanita yang mengaku sebagai ibunya. Di sebuah gubuk sederhana di pinggiran kota, tempat Lastri tinggal, Sheila duduk di kursi kayu tua yang berderit setiap kali digeser. Udara di dalam ruangan terasa lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan barang-barang bekas. Namun, bagi Sheila, ini adalah momen paling menentukan dalam hidupnya. Ia ingin tahu segalanya, siapa dirinya sebenarnya, bagaimana ia bisa berada di keluarga, angkatnya, dan kenapa Lastri melepaskannya. "Jelaskan semuanya padaku," kata Sheila dengan suara tegas, meskipun matanya masih dipenuhi air mata. "Kenapa aku ada di sana? Kenapa aku tidak bersamamu?" Lastri menarik napas panjang, tangannya gemetar saat ia mulai bercerita. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia mencoba tetap tenang demi putrinya. Aku harus melepaskanmu, Nak," katanya pelan. Suaranya penuh penyesalan. "Waktu itu aku tidak punya apa-apa. Hidupku sulit, dan aku takut kamu tidak akan bertahan jika tetap bersamaku." Setelah mendengarkan dengan hati yang semakin terbelah, flashback muncul satu persatu, menggambarkan masa lalu Lastri yang penuh penderitaan. Masa kehamilan. Lastri bekerja keras sebagai buruh kasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tubuhnya yang kurus seringkali kelelahan, tapi ia tetap bertahan demi bayi yang dikandungnya. Kelahiran Sheila. Saat Sheila lahir, Lastri begitu bahagia. Namun kebahagiaan itu singkat. Ia kesulitan memberikan susu formula karena harganya mahal, dan pekerjaannya tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Keputusan berat. Dalam adegan yang menyayat hati, Lastri duduk di tepi sungai sambil memegang bayi Sheila. Air mata membasahi pipinya ketika ia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Sheila kepada pasangan kaya yang datang ke desanya, berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Hidup tanpa Sheila. Setelah melepaskan Sheila, Lastri jatuh dalam kesedihan mendalam. Ia terus bekerja sebagai pemulung, tetapi setiap malam ia menangis memikirkan nasib putrinya. Meski begitu, ia tetap berdoa agar Sheila bahagia di tempat barunya. Sheila menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Ia marah, bingung, dan sedih sekaligus. "Kenapa kamu tidak pernah mencariku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku butuh ibu. Selama ini aku merasa ada sesuatu yang hilang." Lastri menatap Sheila dengan mata penuh penyesalan. "Aku takut," katanya pelan. "Aku takut kalau kamu sudah bahagia, dan aku hanya akan menjadi beban bagimu. Aku hanya ingin melihatmu dari jauh, memastikan kamu baik-baik saja." Sheila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar karena emosi yang tak terbendung. Tapi, di balik semua rasa marah dan kecewanya, ia mulai merasakan sesuatu yang lain. Kasih sayang yang mendalam. Ia menyadari bahwa pengorbanan Lastri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan cinta yang begitu besar hingga rela melepaskan orang yang paling dicintainya demi masa depan yang lebih baik. "Kenapa baru sekarang kamu muncul?" tanya Sheila. Suaranya lebih tenang tapi masih terdengar penuh luka. "Aku tidak tahu kamu akan menikah," jawab Lastri. "Tapi kemarin, aku melihat undangan di surat kabar. Ada fotomu, dan aku langsung tahu itu kamu. Aku tidak bisa menahan diri. Aku harus melihatmu sekali lagi." Sheila menatap Lastri lama, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Ia membayangkan betapa sulitnya kehidupan Lastri selama ini, dan bagaimana wanita ini terus bertahan meskipun dunia sepertinya berbalik melawan dirinya. Perlahan-lahan, amarahnya mulai memudar, digantikan oleh rasa hormat dan cinta yang mendalam. Aku tidak tahu harus berkata apa," kata Sheila akhirnya, suaranya bergetar. "Tapi aku
Aku ingin mengenal kamu lebih baik. Aku ingin memahami semua ini. Lastri tersenyum tipis. Air mata masih mengalir di pipinya. Terima kasih, nak, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meskipun kita tidak bersama. Mereka berpelukan erat, dua jiwa yang terpisah oleh waktu, dan takdir akhirnya bertemu kembali. Di tengah gubuk tua itu, mereka saling menemukan, saling memaafkan, dan mulai membangun ikatan yang sempat hilang. Setelah pertemuan emosional di gubuk Lastri, Sela memutuskan untuk menghadapi keluarga angkatnya. Ia kembali ke rumah megah tempat ia dibesarkan, dengan tekad kuat untuk mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi selama ini. Namun, reaksi dari Bapak Rendra dan Ibu Mira tidak seperti yang ia harapkan. Saat Sela masuk ke ruang tamu, Bapak Rendra dan Ibu Mira langsung menatapnya dengan wajah tegang. Di sudut ruangan, Arif duduk dengan ekspresi bingung, masih mencoba memahami apa yang terjadi di hari pernikahannya. Suasana di ruangan itu begitu dingin, seolah-olah udara dipenuhi oleh ketegangan yang tak terucap. "Kamu membawa wanita itu ke sini?" tanya Bapak Rendra dengan nada marah. Suaranya bergetar. "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan, Sela?" "Aku hanya ingin tahu kebenaran," balas Sela, matanya penuh kemarahan. "Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Kenapa kalian menyembunyikan fakta bahwa aku adalah anak angkat?" Ibu Mira mencoba meredakan situasi dengan nada lembut, tetapi kata-katanya justru membuat Sela semakin marah. "Sayang, kami hanya ingin melindungimu. Kami takut kamu akan terluka jika mengetahui masa lalumu. Kami mencintaimu seperti anak kami sendiri." "Tapi bukan itu masalahnya," bentak Sela, air mata mulai menggenang di matanya. "Kalian tidak punya hak untuk menyembunyikan identitas asliku. Aku punya ibu kandung yang rela melepaskanku demi kebahagiaanku. Bagaimana bisa kalian mengabaikan pengorbanan sebesar itu?" Arif, yang sejak awal diam, akhirnya angkat bicara. "Sela, mungkin ada alasan kenapa mereka menyembunyikannya. Kita harus memahami sudut pandang mereka juga." "Tidak," kata Sela tegas, menatap Arif dengan tatapan tajam. "Ini bukan soal memahami. Ini soal hakku untuk mengetahui siapa aku sebenarnya. Dan kalian semua telah merebut itu dariku." Dalam beberapa hari setelah insiden itu, berita tentang Ibu Lastri mulai menyebar ke media sosial. Seorang tamu undangan yang hadir di pernikahan secara diam-diam merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke internet. Video itu dengan cepat menjadi viral, menimbulkan spekulasi liar di kalangan netizen. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang gadis dari keluarga kaya raya ternyata memiliki latar belakang sebagai anak pemulung. Rumah Sela dan keluarganya mulai dibanjiri oleh wartawan yang ingin menggali cerita lebih dalam. Media lokal bahkan memberitakan hal ini sebagai skandal besar, dengan judul-judul provokatif seperti "Anak angkat keluarga kaya raya, ternyata putri seorang pemulung," atau "Perjuangan gadis muda mengungkap identitas aslinya." Bapak Rendra dan Ibu Mira panik. Reputasi mereka sebagai keluarga elit hancur seketika. Para kolega bisnis mereka mulai menjauh, khawatir nama baik mereka ikut tercemar. Bahkan, beberapa teman dekat Sela mulai menghindarinya, merasa malu karena keterkaitannya dengan skandal tersebut. Namun, alih-alih merasa tertekan, Sela memutuskan untuk menggunakan platform ini sebagai sarana untuk melawan. Ia tahu bahwa inilah kesempatannya untuk mengubah narasi negatif menjadi sesuatu yang positif. Sela memposting video panjang di akun media sosialnya, berbicara dari hati ke hati kepada dunia. Dalam video itu, ia menjelaskan kisahnya tanpa rasa malu sedikit pun. Ia menceritakan bagaimana Ibu Lastri rela melepaskannya demi memberikan kehidupan yang lebih baik, dan bagaimana cinta seorang ibu tidak bisa diukur oleh materi atau status sosial. "Saya tidak malu dengan masa lalu saya," kata Sela dalam videonya. Suaranya mantap namun penuh emosi. "Justru, saya bangga. Ibu kandung saya adalah pahlawan bagi saya. Dia mengajari saya arti sebenarnya dari pengorbanan dan cinta tanpa syarat." Video itu viral dalam hitungan jam. Jutaan orang di seluruh negeri menontonnya,
Banyak yang terinspirasi oleh keberanian Sheila untuk menghadapi masa lalunya. Beberapa influencer dan tokoh publik turut mendukungnya, menyebarkan pesan tentang pentingnya penerimaan diri dan rekonsiliasi keluarga. Tidak hanya itu, Sheila juga mulai aktif di komunitas sosial, membantu para ibu tunggal dan keluarga kurang mampu di daerahnya. Ia menggunakan uang tabungannya untuk mendirikan sebuah program pelatihan keterampilan bagi kaum marginal, termasuk para pemulung seperti Ibu Lastri. Kekayaan bukanlah segalanya, kata Sheila dalam salah satu wawancaranya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Meskipun Sheila berhasil mengubah pandangan masyarakat, hubungannya dengan keluarga angkatnya tetap tegang. Bapak Rendra dan Ibu Mira merasa malu dan tersingkirkan oleh tindakan Sheila. Mereka mencoba meminta maaf, tetapi Sheila tidak segera menerimanya. Ia meminta waktu untuk memproses semua yang terjadi. Namun, ada satu momen yang akhirnya memecahkan es antara mereka. Saat Ibu Mira jatuh sakit karena tekanan mental, Sheila datang untuk merawatnya. Dalam keheningan malam, Ibu Mira akhirnya berkata, dengan suara lemah, "Maafkan kami, Nak, kami hanya takut kehilanganmu." Sheila menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. "Aku memaafkanmu," katanya. "Tapi ingatlah, cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan." Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, menyinari kota dengan cahaya lembut yang membawa harapan baru. Di sebuah taman kecil yang hijau dan tenang, Sheila duduk di bangku kayu bersama Ibu Lastri. Udara segar mengalir perlahan, membawa aroma bunga melati yang mekar. Ini adalah momen pertama mereka berdua setelah semua badai emosional yang terjadi. Sebuah kesempatan untuk benar-benar saling mengenal tanpa beban masa lalu. "Bagaimana rasanya sekarang?" tanya Lastri pelan. Matanya penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut mendengar jawaban. Sheila tersenyum tipis. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya yang kasar namun hangat. "Aku merasa lega," katanya jujur. "Seolah aku akhirnya menemukan bagian dari diriku yang hilang." Lastri menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih ringan daripada sebelumnya. "Aku sangat senang kamu bisa memaafkanku," katanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku hanya ingin kamu bahagia." "Aku juga ingin kamu bahagia, Bu," balas Sheila. "Itu sebabnya aku ingin kamu tinggal bersamaku. Aku ingin kita membangun hubungan ini, meskipun kita sudah terpisah begitu lama." Lastri menatap Sheila dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima secara utuh, tanpa syarat. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing bagi putrinya sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bapak Rendra dan Ibu Mira meminta maaf kepada Sheila dengan cara yang lebih tulus. Mereka mengundang Lastri ke rumah mereka untuk makan malam, sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa mereka siap menerima masa lalu Sheila sebagai bagian dari keluarga mereka. Awalnya, suasana masih terasa canggung. Bapak Rendra tampak gugup, sementara Ibu Mira berusaha keras untuk menjaga percakapan tetap mengalir. Namun ketika Lastri mulai bercerita tentang masa kecil Sheila, tentang bagaimana ia sering tertawa saat digelitik, atau bagaimana ia selalu tertidur sambil memegang selimut favoritnya, semua ketegangan perlahan-lahan memudar. Tawa kecil mulai muncul di wajah mereka, dan pada akhirnya, malam itu berakhir dengan kehangatan yang tak terduga. Bapak Rendra bahkan mengakui, "Kami salah memandangmu, Bu Lastri. Kami tidak tahu betapa besar pengorbananmu demi Sheila." Lastri tersenyum lembut, tidak ada dendam sedikit pun di hatinya. "Terima kasih sudah merawat anakku," katanya dengan nada penuh pengertian. "Aku hanya berharap kita bisa menjadi satu keluarga sekarang." Setelah beberapa waktu tinggal bersama Sheila, Lastri mulai merasakan kehidupan yang jauh lebih baik. Sheila membantu ibunya belajar membaca dan menulis, serta memberikan pelatihan keterampilan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan dukungan Sheila, Lastri mulai bekerja di sebuah toko kerajinan lokal, tempat ia bisa menggunakan keterampilan tangannya untuk membuat produk yang bernilai. "Bu, lihat ini," kata Sheila suatu hari, menunjukkan foto Lastri yang diunggah di media sosialnya. Foto itu menunjukkan Lastri sedang tersenyum cerah di tengah rak-rak kerajinan yang indah.
Captionnya berbunyi, "Ini adalah ibuku, seorang wanita, yang telah mengajarkanku arti sebenarnya dari keberanian dan cinta. Dia adalah inspirasi terbesarku." Foto itu mendapat ribuan likes dan komentar positif dari netizen. Banyak orang mengagumi perjalanan hidup Lastri dan bagaimana ia berhasil bertahan meskipun kehidupannya penuh tantangan. Lastri sendiri merasa bangga, bukan hanya karena pengakuan dari orang lain, tetapi karena ia akhirnya merasa dihargai oleh dunia. Di sisi lain, hubungan Sheila dengan Arif mulai pulih setelah semua drama yang terjadi. Meskipun awalnya Arif merasa bingung dan marah karena acara pernikahan mereka dibatalkan, ia akhirnya memahami alasan di balik tindakan Sheila. Setelah beberapa kali berbicara dari hati ke hati, Arif menyadari bahwa apa yang dilakukan Sheila adalah bentuk keberaniannya untuk menghadapi kebenaran. "Maafkan aku karena tidak mendukungmu sepenuhnya saat itu," kata Arif suatu malam saat mereka duduk berdua di teras rumah. Sheila tersenyum lembut. "Aku juga minta maaf telah membuatmu bingung. Tapi aku harus melalui ini untuk menemukan diriku sendiri." Arif mengangguk. "Aku mengerti sekarang, dan aku ingin mendukungmu, apapun yang terjadi." Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka, tetapi dengan cara yang lebih sederhana dan penuh makna. Acara tersebut diadakan di sebuah taman kecil, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dekat. Kali ini, Lastri hadir sebagai tamu kehormatan, duduk di barisan depan bersama Bapak Rendra dan Ibu Mira. Ketika Sheila berjalan menuju altar dengan gaun putih sederhana, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Lastri. Beberapa tahun kemudian, Sheila dan Arif memiliki anak pertama mereka, seorang bayi perempuan yang diberi nama Nisa. Pada hari ulang tahun pertama Nisa, keluarga besar berkumpul di rumah Sheila untuk merayakannya. Lastri, yang kini tampak lebih sehat dan bahagia, duduk di kursi roda sambil memegang Nisa di pangkuannya. "Selamat ulang tahun, cucu kesayanganku," kata Lastri dengan suara lembut, mencium kening Nisa. "Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh kasih sayang." Sheila tersenyum, melihat betapa indahnya kehidupannya sekarang. Ia tidak lagi merasa ada kekosongan di hatinya. Ia telah menemukan kedamaian, cinta, dan rekonsiliasi yang selama ini ia cari. Dalam hatinya, Sheila berjanji untuk selalu menghargai setiap detik kebersamaan dengan keluarganya, baik keluarga angkat maupun keluarga kandungnya. Baginya keluarga bukanlah soal darah atau materi, tetapi tentang cinta yang tulus dan pengorbanan yang mendalam.